Sayyidina Ali bercerita, dakhaltu 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam ana wa Fatimah. Saya satu saat sowan ke tempatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mertuanya, ke tempat mertuanya sekaligus gurunya, mertua dan sekaligus gurunya. Beliau sowan bersama istrinya, yaitu Ananda daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa? Siti Fatimah. Siti Fatimah ini ibunya siapa? Siti Khadijah. Kalau istri yang pertama Nabi itu Siti Khadijah punya anak 6. Punya anak 6. Kemudian kalau dari Siti Juwairiyah punya anak 1 cowok, yaitu Sayyid Ibrahim. Tapi yang cowok-cowok meninggal semua. Yang ada tinggal yang cewek-cewek. Nah, baik. Salah satu anak Rasulullah SAW yaitu Siti Fatimah Zahra. Fawajadnahu yabki bukaan syadida. Sayyidina Ali melanjutkan ceritanya. Aku dapatkan Rasulullah dalam keadaan menangis yang keras. Sangat keras menangisnya. Begitu galau kalau sekarang, ya, sedih. Kenapa kok sampai demikian? Aku bertanya, penasaran kepada Rasulullah, tebusanmu abah dan ibuku wahai Rasulullah. Kalau ada sesuatu yang menjadi beban, abah ibuku jadi tebusan. Nah, maladhi abkak, apa yang buat engkau menangis wahai Nabi? Apa yang buat engkau menangis? Ya Ali, lailata usriya bi ra'aitu nisa'an min ummati yu'adzabna finnar. Di malam aku diisrakan. Isra itu perjalanan bumi, ya. Nanti kalau ke atas lagi Mi'raj itu perjalanan langit. Jadi Isra itu perjalanan bumi, masih di area bumi. Dari Masjidil Haram ke Baitul Maqdis. Dalam perjalanan dilewatilah itu juga Thaibah atau Madinah, atau termasuk Masjid Nabawi, tapi kan belum ada. Nah, perjalanan bumi. Kalau Mi'raj itu perjalanan langit. Nah, di saat aku diisrakan berarti perjalanan masih di bumi, ya. Masih di bumi. Di saat aku diisrakan, aku melihat nisaan, wanita-wanita. Min ummati, dari umatku, yu'adzabna finnar, diazab di dalam neraka. Jadi digambarkan kepada Nabi. Jadi kalau kita ngaji ibu-ibu, ya bab ini disampaikan seperti yang sebelumnya, ya. Kalau yang bapak-bapak nanti ya bab yang lain diceritakan. Nah, apa tujuannya? Supaya menjadi introspeksi, persiapan bagi kita para wanita, sehingga terjauhkan daripada kejadian ini. Itu tujuannya, terjauhkan dari kejadian ini. Nah, kalau kita tidak tahu ancaman-ancaman yang terjadi di akhirat, bisa jadi terjerembab kita ke sana. Nah. Kemudian fabakaitu lima ra'aitu min syiddati adzabihin. Sampai aku menangis, kata Sayyidina Ali. Maka aku menangis, kata Rasulullah, karena aku melihat begitu keras azab, siksaan yang didapatkan oleh para wanita-wanita tersebut. Aku melihat seorang wanita mu'allaqatan, digantung bisya'riha, rambutnya sampai melepuh otaknya, ya, digantung sampai otaknya melepuh. Yaghli dimahuha, api neraka, ya, digantung. Wa ra'aitu imra'atan mu'allaqatan bilisaniha. Aku lihat juga wanita yang digantung dengan lisannya. Lisannya dijulurkan keluar, diikat, digantung dia. Digantung dengan lisannya. Wal hamim, dan air panas. Air panas, bukan air panas Banyuedang di barat tuh, ya. Itu tidak seberapa itu. Ya, walaupun mandi sana juga sudah panas, ya. Pelan kaki mau dimasuki, pelan baru sudah setengah jam baru turun, ya. Karena panas memang tuh. Panas. Ya. Saya bayangkan bagaimana neraka itu baru api, baru air panas dunia. Itu pun tidak mendidih, air belerang, tidak mendidih, ya. Ini
air yang ada di neraka, dan itu apinya terus berkobar, tidak berhenti-berhenti. Itu air panas neraka itu yusabbu fi halaqiha, dimasukkan di kerongkongan, lidahnya ditarik, kemudian dituangkan air di kerongkongannya, masuk itu. Gimana rasanya itu ya? Dipaksa dijuluri itu lidahnya, kemudian dimasuki air panas itu. Kemudian aku melihat juga imra'atan qad syudda rijlaha ila sadyaiha. Aku melihat wanita yang diikat kakinya sampai kedua susuknya. Wa yadah ila nasiyatiha, dan tangannya sampai ke belakangnya. Bagaimana itu digambar, diikat begitu ya? Diikat itu. Wa qad sallatallahu 'alaihal hayyat wal aqarib, dan Allah penuhi itu. Selain diikat itu, Allah kasih itu ular-ular dan kalajengking di sekitarannya. Kasih ular, kasih kalajengking, direbut dia, disengati terus. Disengati terus. Wa ra'aitu imra'atan ra'suha ra'su khinzir wa badanuha badanu himarin. Dan aku juga melihat wanita yang kepalanya seperti kepala babi. Kepalanya kepala babi. Dan badannya keledai. Pernah lihat keledai ya? Pernah ya? Keledai ya. Ya, sejenis kuda tapi di bawahnya kuda ya. Wa 'alaiha alfu alfin minal azab, dan wanita ini dipenuhi dengan siksaan dan siksaan lagi terus begitu bertubi-tubi. Wa ra'aitu imra'atan ala suratil kalbi, aku melihat perempuan rupanya anjing. Wanita yang rupanya anjing. Wan naru tadkhulu min fiha wa takhruju min duburiha. Api masuk dari mulutnya, kemudian keluar daripada duburnya. Wal malaikatu yadribuna ra'saha, malaikat memukuli kepalanya, bimaqami minnar, daripada palu dari api neraka. Kepalanya dipukul, dihajar, hancur, balik lagi dipukul lagi, hancur, balik lagi dipukul lagi. Ini yang dilihat oleh Rasulullah ketika Nabi menceritakan itu. Siti Fatimah yang tadinya duduk bengong tiba-tiba berdiri, takut ya, takut, ngeri mendengarkan cerita ayahnya. Lalu Siti Fatimah bertanya, ya Habibi wa qurrata aini, wahai kekasihku, abahku yang penenang jiwaku. Memang sayang betul Rasulullah sama anaknya ya. Ketika beliau sudah mendekati wafat, sudah sakit, beliau pesan, dibisi'i Siti Fatimah, wahai Fatimah, engkau jangan bersedih ya, memang ajal itu ada ketentuannya. Bersedih Siti Fatimah, dibisi'i pertama, nangis sesenggukan. Habis itu dibisi'i lagi, wahai Fatimah, wahai anakku, orang yang pertama kali menyusul aku adalah dirimu. Sebentar kita berpisah, tidak apa-apa, abah duluan. Habis ini engkau yang menyusul. Senang beliau ya, senang beliau. Jadi sudah tahu kapan, ya Allah kasih tahu kapan rencananya diambil, ya Allah kasih tahu. Nah, apa tahu urusan roh? Memang tidak ada orang tahu urusan roh, tapi Allah kasih. Qulir ruh min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Itu roh urusan Allah, kapan mau dicabut. Tapi tidaklah dikasih urusan itu, perkara itu, kecuali qalila, kecuali sedikit ruang dibuka, diinformasikan. Maka tidak semuanya tidak mengetahui, ada yang mengetahui ya, termasuk Nabi Muhammad. Allah kasih tahu, nanti habis kau meninggal, anakmu meninggal. Yang nyusul pertama adalah anakmu, anak cewek, Siti Fatimah. Senang Siti Fatimah ya, karena sebentar pisah sama abahnya, sudah habis itu sudah meninggal lagi, sudah meninggal nyusul. Nah, jadi begitu sayangnya Nabi kepada Siti Fatimah. Kemudian Siti Fatimah bertanya, wahai kekasihku, wahai orang yang selalu menyenangkan hatiku, makana a'malu haula, apa sih amal daripada wanita-wanita ini, hatta waqa alaihinna hadzal adzab, sehingga terjadi siksa yang begitu pedih seperti ini.
yang Abah ceritakan pedihnya itu azab, memang apa sih perbuatan mereka wahai Abah? Nabi cerita kemudian berikutnya, faqala Rasulullah, ya bunayya, wahai anak wanitaku, anak perempuanku, amal mu'allaqatu bi sya'riha, wanita yang digantung rambutnya itu, fa innaha kanat la tughatti sya'raha minar rijal, itu wanita tidak mau pakai kerudung, tidak mau tutup kepalanya, tidak mau tutup rambutnya dilihat orang laki-laki lain. Kalau suami tidak apa-apa, saudaranya tidak apa-apa, bapaknya tidak apa-apa, kakeknya tidak apa-apa, anaknya tidak apa-apa, tapi kalau orang lain tidak boleh. Wanita yang seperti ini besok digantung rambutnya di neraka, ya. Ini yang pertama. Ibu-ibu pakai kerudung pas ngaji aja apa di rumah juga? Di rumah juga, ya. Ya. Jadi enggak, di rumah kalau ada tamu kan tetap pakai, ya. Iya, pakai. Walaupun di rumah tapi kalau ada tamu nyapu-nyapu kan pakai, ya. Kan tetap pakai. Nah, apalagi ke pasar. Nah, kalau ke pasar enggak pakai kan pas pengajian pakai, ke pasar enggak pakai, kan salah, ya. Ya. Wa amal mu'allaqatu bilisaniha, adapun wanita yang digantung dengan lisannya tadi, kemudian air panas dimasukkan ke mulutnya, keluar daripada duburnya, fa innaha kanat tu'dhi zaujaha, itu wanita dia menyakiti daripada suaminya. Nah, jadi menyakiti suaminya dengan lisannya, ya. Nah, kira-kira berat apa enggak itu? Bentuk nyakiti itu bagaimana? Contohnya kira-kira bentuk nyakiti suami. Ya, ngomong kasar, ya. Nyuruh apa dulu? Kalau nyuruh sholat enggak apa-apa, ya. Ya, ngomel-ngomel, ya. Tidur aja kerjaannya misalnya, kan ngomel-ngomel begitu, ya. Itu nyakiti apa enggak? Menyakiti, ya. Menyakiti, walaupun suaminya tidur aja. Memang nyatanya tidur aja misalnya, cuman kalimat itu ndak pantas, ya datangi, ya. Kalau perlu misalnya ya kasih air dikit diciprati, kalau bisa dicium keningnya kan begitu, ya. Nah, kecium keningnya bangun kan begitu. Nah, kan begitu caranya. Sudah disiram air 1 gayung, kemudian ngomel-ngomel tidur saja tiap hari. Kira-kira menyakiti apa enggak? Menyakiti. Ini baru contoh kecil, ya. Baru contoh kecil. Saya kira ibu-ibu di sini enggak begitu, ya. Enggak begitu insyaallah. Jadi kalau demikian, besok lisannya itu dijulurkan oleh Allah, digantung, dimasukkan air di dalam neraka itu, air yang mendidih. Masuk ke mulutnya, kemudian keluar dari duburnya, hancur itu. Bagaimana itu, ya, kalau air panas itu meleleh masuk ke tubuhnya, hancur, babak belur sudah itu, ya. Gosong langsung, air neraka, ya. Alhamdulillah. Wa amal mu'allaqah bisadiyaiha, adapun wanita yang digantung dengan kedua susunya, kanat tuti'u firasya zaujiha, karena dia memasukkan laki-laki lain ke kasur suaminya, memasukkan laki-laki lain ke kamar suaminya. Rumah tuh yang punya suami apa istri? Suami, ya. Nah, kalau suami tidak mengizinkan, misalnya ada tamu, jangan masuk, jangan kasih masuk, tidak boleh kasih masuk, tidak boleh kasih masuk, ya. Kalau suami bilang tidak apa-apa, mungkin keluarga, mungkin ini, artinya sudah ada izin. Loh, itu kan yang beli rumah kan saya, misalnya begitu, ya. Nah, kalau begitu ya beda lagi. Namun tetap itu dalam apa? Dalam amanah suaminya. Maka perlu sama-sama dijaga. Karena kan banyak juga suami tidak mau kasih apa, tidak diterima hadiah rumah atau apa karena istri orang kaya mampu, ya. Ya sudah, saya saja yang beli, sudah, ini hak saya. Suami nerima juga, tapi bukan berarti itu hak mutlak punya istri, dalam artian tetap tanggung jawab itu ada di naungan suami. Kalau suami ridho, ya sudah, tidak apa, tinggal di sini, tapi aturan berlaku aturan suami, begitu, ya.
Nah, berat dari dalam perjalanan akhirat. Wa ammalati syadda rijlaha, adapun wanita yang diikat kakinya ila sadyaiha, sampai ke susuknya, wa yadah ila nasiyatiha wa qad sallallahu al-hayat wal aqarib. Kaki diikat sak susunya, tangan diikat, kemudian juga ada ular kalajengking. Ada ular kalajengking itu mengelilingi, disengatnya itu. Maka dikatakan siapa wanita seperti itu? Wanita itu adalah annaha kanat la taghtasilu minal jinabah wal haid. Wanita ndak mandi junub, ndak mandi haid. Nah, ini berarti perlu tahu mandi junub caranya ya. Mandi haid perlu tahu. Kalau sudah ndak mandi haid berarti ndak sholat. Kan begitu jadi. Kalau ndak mandi junub berarti kan tidak sholat. Wa tastahzi'u bis shalah, dan dia meremehkan perintah sholat. Tujuan ngaji ini kan untuk mengingatkan ya. Yang tadinya sudah rajin sholatnya ya tambah baik lagi, dimaksimalkan. Yang belum ya mumpung belum terlambat. Mumpung belum terlambat. Amalati ra'suha ra'su khinzir, adapun yang kepalanya kepala babi, badanuha badanu himar, badannya keledai. Fa innaha kanat nammamatun kadzdzabah, wanita yang suka mengadu domba. Wanita yang suka bohong-bohong. Berat enggak ngadu domba itu? Adu domba itu berat ya. Karena bisa merusak. Kalau itu rumah tangga yang diadu, rusak, bisa bercerai dia. Gara-gara adu dombanya seseorang difitnah, loh suami sampean tadi begini. Nggak terima istrinya, sudah marah, pulang dia bawa tas pulang misalnya ya. Suaminya emosi juga, padahal sebab-musababnya nggak jelas. Marah suaminya, ditalak lah istrinya, sudah karena emosi ya. Padahal duduk perkaranya belum jelas, tapi karena fitnah tadi, adu domba tadi, akhirnya terjadi perceraian tadi. Kan berat ya, berat kalau seperti itu. Nah maka tidak boleh itu, berat kalau sampai kita mengadu domba. Kadzdzabah, berbohong ya termasuk. Amallati ala suratil kalbi, adapun yang dalam bentuk anjing, wanar tadkhulu min fiha, api masuk dari mulutnya. Fa innaha kanat mannana hasadah, itu wanita yang suka mengungkit-ungkit pemberian kepada suaminya. Ibu-ibu pernah enggak ngasih suami hadiah kepada suami? Pernah? Belum? Oh belum ya. Kalau lebaran enggak pernah beli sarung gitu suaminya? Enggak pernah ya? Atau ibu-ibunya yang beli kopiah suaminya? Belum? Kan tahu ukuran kepala suami berapa, lingkaran kan tahu ya. Ya sesekali beli kasih hadiah ya. Apa kasih hadiah kopiah. Kalau kasih hadiah yang kira-kira manfaat pakai ibadah. Yang kira-kira manfaat pakai ibadah. Jangan yang tidak manfaat ya. Yang kira-kira manfaat pakai ibadah. Insyaallah berkah ya. Berkah insyaallah. Nah, jadi ada seorang wanita sudah ngasih hadiah pada suaminya, diungkit-ungkit. Dulu kamu tak kasih begini, kok sekarang lupa, tidak terima kasih misalnya ya. Dulu waktu susah tak kasih pinjam uang, sekarang sudah ini sukses begini misalnya. Diungkit-ungkit ya. Mannana hasadah, ini tidak baik ya, tidak bagus. Maka Nabi berpesan, ya bunayya alwail li imra'atin ta'si zawjaha. Celaka bagi seorang wanita itu kalau dia bermaksiat, mendurhakai daripada suaminya. Celaka wanita itu kalau mendurhakai daripada suaminya. Ini nasihat Nabi kepada Siti Fatimah Zahra, kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib sebagai menantunya. Karena supaya akur rumah tangganya, dikasih nasihat betul. Dan Nabi tidak pandang siapa, kalau itu salah walaupun anaknya ya ditegesi ya. Ditegesi. Bukan karena anaknya lalu dibela-bela, enggak. Karena kalau anak salah dibela-bela, nanti akan jadi kesalahan lagi berikutnya.
Kan banyak kadang salah sikap. Padahal sudah jelas-jelas, saya misalnya punya anak cewek, salah anak saya, misalnya sudah menikah sama suaminya, salah, ya saya pasti harus salahkan si anak saya. Jangan dibela-bela. Maksimal bagaimana? Dudukkan ya. Jadi tahu perkaranya, tanya, kamu kenapa kok begini, kamu kenapa kok begini. Begitu seharusnya. Kalau sudah didudukkan oleh orang tuanya, kan tahu duduk permasalahannya. Oh ya sudah, kalau memang ambil sikap sudah jelas karena begini-begini, ya sudah terserah. Tapi kalau bisa yang baik-baik, kan begitu.